Shalom guys. Guys, beberapa tahun yang lalu saya pernah ibadah di Surabaya, salah satu gereja terbesar, dan saya kaget guys. Waktu itu kan saya dari kampung, dari kota kecil, datang ke Surabaya, kota yang besar, ibadah di gereja yang besar ya. Tiba-tiba pendetanya gini guys, setelah khotbah, pendeta bilang gini, siapa yang mau didoakan menjadi kaya, maju ke depan. Yang nggak mau kaya, nggak usah maju, duduk aja di tempat. Saya kaget guys. Ini pendeta sesat ini, sesat ini, sesat ini. Masa doa di kaya, menjadi kaya di gereja. Sesat ini, sesat ini. Saya nggak maju guys. Saya takut guys. Jadi kaya itu kan kayaknya duniawi gitu ya. Apa-apaan sih ini di gereja gitu ya. Lalu belakangan, saya tahu bahwa ada banyak kesaksian yang saya dengar. Setelah ibadah itu, setelah doa menjadi kaya itu, banyak jemaat Tuhan di gereja itu mengalami terobosan ekonomi, mengalami terobosan keuangan. Mereka dipulihkan keuangan. Tiba-tiba guys, secara kasar kata ini ya, mereka jadi kaya beneran. Mereka diberkati Tuhan beneran guys. Tiba-tiba mereka yang dulunya nggak punya motor, tiba-tiba dia bisa punya motor. Ketika awal didoakan dia belum punya mobil, ya, belum punya rumah. Setelah setahun, 2 tahun kemudian mereka mengalami wealth, kekayaan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Mereka punya mobil, punya rumah, bisnis mereka jalan luar biasa. Dan mereka jadi berkat guys. Jemaat ini jadi berkat. Baik bagi orang-orang di sekitar mereka, keluarga mereka, juga bagi gereja. Dan gereja akhirnya bisa membangun lebih besar lagi. Mendukung pekerjaan Tuhan lebih besar lagi. Guys, gini guys. Kadang-kadang saya aneh ya, ada orang yang gak suka kalau membahas tentang kaya di gereja, membahas tentang keuangan di gereja. Loh, guys, apa sih yang salah? Coba ya, dengar baik. Jangan sampai kita ini anak Tuhan menganggap kaya itu dosa. Enggak kok. Kak, tapi Kak, itu loh Kak. Ibaratnya orang kaya susah masuk kerajaan surga seperti unta masuk lubang jarum. Guys, kamu tahu nggak? Unta masuk lubang jarum yang ditulis di Alkitab itu bukan unta masuk lubang jarum kita yang kecil. Bukan guys. Ternyata kebenarannya apa? Tahu nggak? Di Israel sana itu ada gerbang besar yang utama. Betul? Nah, tapi di sampingnya, kanan kirinya itu ada gerbang kecil. Gerbang kecil itulah yang disebut lubang jarum. Nah, lubang jarum ditulis di Alkitab kita terjemahan bahasa Indonesia itu yang dimaksud lubang jarum adalah gerbang kecil, bukan lubang jarum yang kita ini. Jadi, bisa nggak onta masuk ke lubang jarum atau gerbang kecil? Bisa, asal kepala ontanya menunduk. Artinya, orang kaya bisa kok masuk surga, asal dia nggak sombong. Asal dia menundukkan kepalanya, taat, setia, tunduk kepada firman Tuhan guys. Jadi orang kaya bisa masuk surga. Amin. Lalu guys, Alkitab kasih tahu bahwa orang miskin itu tidak didengarkan guys. Jangan sampai kamu pengen jadi miskin. Ada yang bilang miskin itu rohani, tengking dalam nama Yesus. Itu salah guys. Ya, saya coba netral ya. Saya coba netral. Saya nggak teologi kemakmuran, bukan. Teologi kemakmuran itu kesalahannya menurut saya adalah dia fokusnya ke diri sendiri. Kaya untuk nafsu mereka, untuk prestis kebanggaan mereka. Itu salah. Kaya untuk fokusnya diri sendiri. Bukan. Dengar baik. Tuhan mau kamu kaya supaya apa? Bukan untuk egois. Bukan untuk nafsu. Tapi untuk apa? Untuk menjadi berkat. Ada ayatnya kan? Diberkati supaya menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Guys, Tuhan mau kamu kaya. Supaya apa? Supaya kamu bisa menjadi berkat. Kasih makan orang-orang miskin. Kasih makan gelandangan. Beritakan Injil dengan uangmu. Amin. Support pemberitaan Injil. Pembangunan gereja. Hal-hal rohani. Pelayanan dengan uang kekayaan kamu yang Tuhan kasih. Guys, Tuhan mau kamu kaya. Kaya itu enggak dosa. Kaya itu enggak duniawi. Malah saya berani bilang Tuhan mau kamu kaya. Karena apa? Karena Allah itu kita sebut Bapa kita. Ada nggak bapak yang pengen anaknya melarat? Nah, kamu harus pas-pasan hidupnya. Melarat lebih bagus. Ada? Bapak gini. Betul nggak? Bapak pengen anaknya berhasil, sukses, kaya.
menjadi besar, berkembang, luar biasa, menjadi berkat. Betul? Saya nggak percaya Tuhan kita yang kita sebut Bapa pengen kita melarat, pengen kita pas-pasan, pengen kita banyak hutang. No, no, no. Kamu tahu nggak guys, kemiskinan itu jahat, betul? Banyak perceraian keluarga karena ekonomi. Banyak masalah kriminal di kota karena penduduknya sulit dapat kerjaan, betul? Woi, kemiskinan itu jahat banget. Banyak masalah ketika nggak ada uang, nggak ada kekayaan, nggak ada kemakmuran. Tuhan mau kamu kaya, Tuhan mau kamu makmur. Bukan untuk egois. Bukan untuk nafsu diri kamu. Tapi untuk menjadi berkat. Dipakai Tuhan menjadi berkat. Katakan amin. Guys. Saya habis ini mau doa. Khusus untuk menjadi kaya. Kenapa guys? Karena saya pernah miskin. Saya pernah kekurangan. Untuk beli susu anak saya dulu aja. Saya harus doa luar biasa yang mengerikan. Kekurangan itu jahat guys. Amin. Ya, jangan cinta kekurangan. Buang itu pikiran. Suka dengan keuangan. Maaf ya. Kemiskinan itu jahat. Kalau kemiskinan bisa dekat dengan hutang. Betul? Mau dikejar-kejar debt collector? Dimarah-marahin, dimaki-maki? No. Tuhan nggak menghendaki itu. Alkitab kasih tahu gini guys. Ada ayat yang keren. Kamu tidak akan meminjam lagi. Ya, tapi kamu memberi pinjaman. Tuhan gak mau guys, kamu banyak hutang, kamu miskin, kamu melarat. Amin. Pegang baik-baik. Bahkan ada ayat yang begini. Dan tidak ada yang miskin di antara kamu. Itu maunya Tuhan. Tidak ada yang miskin di antara kamu. Ingat Yohanes 10 ayat 10? Yesus datang untuk memberi kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Ya, kelimpahan di sini bukan bicara tentang keuangan aja, betul? Kesehatan, keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, masa depan yang baik, jodoh yang baik. Tapi jangan lupa, ada 10 ayat 10, kelimpahannya Tuhan Yesus maksud juga bicara tentang keuangan, ekonomi yang berlimpah-limpah, katakan amin. Ya, dulu mungkin ada pikiran yang salah di pikiran saya. Ingat ketika masuk gereja tadi, waduh, kayaknya kaya itu duniawi. Nah. Kaya itu rohani kalau kamu pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Anjing saya itu kayaknya mau masuk. Nanti kalau dia masuk dia gangguin saya. Ya. Nah guys, saya nyontek dulu, saya takut ada yang kelewatan ya. Bentar sabar. Sorry tadi ada jeda sedikit. Nah guys, yang salah lagi daripada tentang kaya adalah pengen cepat kaya. Ya, itu dosa memang. Pengen cepat kaya itu dosa. Konotasinya pengen cepat kaya adalah gini. Karena dia pengen menghalalkan segala cara, itu dosa. Karena dia pengen mengorbankan banyak hal untuk menjadi kaya. Jadi fokusnya itu kaya. Tuhan nomor nanti. Firman Tuhan nomor kesekian. Keluarga, nanti pokoknya kaya. Itu yang dosa. Ya. Ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara, mengorbankan hal-hal yang penting, itu dosa. Jadi Tuhannya kayaknya malah kekayaan. Nah itu dosa. Tapi kalau kamu didoakan menjadi kaya, itu wajar guys. Ya, Tuhan pengen pakai kekayaan kamu, pakai hidupmu untuk menjadi berkat. Amin. Kamu tahu guys, membangun gereja itu bukan hanya doa, tapi butuh dana. Betul? Mengirim misionaris ke pelosok-pelosok desa memberitakan Injil itu butuh dana. Membuat perjalanan misi, ya, itu membutuhkan dana. Jadi saya berani bilang anak-anak Tuhan harus kaya kalau bisa, supaya mendukung pekerjaan Tuhan di bumi ini, supaya memperlebar pekerjaan Tuhan di bumi. Bukan untuk nafsu, rakus, bukan untuk kesombongan, ya. Baru kaya dikit aja sombongnya minta ampun, ya. Ingat ya, kalau kamu sudah diberkati nanti, habis ini kamu diberkati, lalu kamu merasa sombong, merasa kaya, merasa hebat, ingat ya, Tuhan akan merendahkan orang yang sombong. Tuhan akan merendahkan orang yang tinggi hati. Jangan sampai kalau kamu diberkati Tuhan, biar semakin rendah hati. Amin. Jangan seperti onta, yang kalau dia kepalanya naik terus sombong, dia nggak bisa masuk gerbang lubang jarum, dia nggak bisa masuk surga. Amin. Nah guys,
Oke, saya akan doakan kamu untuk menjadi kaya. Ya, saya nggak peduli lah kalau ini kontroversial. Karena ini yang saya pahami. Ini yang saya pahami. Dan saya sudah banyak belajar tentang ini. Saya pikir nggak ada yang menyimpang. Nggak ada yang menyimpang. Ya, asal kekayaan yang kita peroleh dari Tuhan dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk kehendak Tuhan. Gitu ya guys. Nah, ayo buka hatimu. Ya, buka hatimu. Saya mau berdoa mengurapi kamu menjadi kaya. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa khusus buat teman-teman yang melihat video ini. Bapak, Ibu yang melihat video ini, saudara yang melihat video ini. Dalam nama Yesus. Kau jamah mereka. Kau singkirkan kemiskinan dari hidup mereka. Kau singkirkan hidup yang gagal dari hidup mereka. Dan aku berdoa kiranya urapan menjadi kaya secara keuangan, secara ekonomi turun ke atas mereka. Dalam nama Yesus. Mereka jadi kaya. Mereka menjadi kaya. Bukan karena ketamakan, kerakusan, nafsu. Bukan Tuhan. Tapi biar mereka hati mereka engkau jamah juga. Hati mereka untuk memuliakan Tuhan saja. Hidup mereka untuk mempermuliakan saja. Dan ketika mereka kaya nanti, setelah ini mereka akan diberkati luar biasa. Mereka akan kaya nanti. Mereka akan pakai kekayaan mereka mendukung pekerjaan Tuhan. Mereka memberi makan orang miskin. Menolong banyak komunitas. Dan hidup untuk Tuhan. Hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Mereka akan jadi kaya. Mereka akan jadi kaya. Dalam nama Yesus. Aku berdoa khusus. Tuhan, kalau Engkau berkati ekonomiku, Engkau juga bisa berkati mereka. Kalau Engkau angkat hari ini ekonomiku, keuanganku, Engkau angkat ekonomi dan keuangan mereka. Dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Percaya. Kamu jadi orang kaya dalam nama Yesus. Orang kaya yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Hamba berdoa, kau membuka jalan mungkin usaha pekerjaan bisnis mereka. Mereka bertemu dengan orang-orang tepat. Mereka akan berubah attitude mereka, sikap mereka, lebih kerja keras lagi. Punya ide-ide kreatif dalam nama Yesus. Mereka akan belajar terus untuk berkembang dalam nama Yesus. Sehingga kekayaan akan semakin dekat dan dekat akan datang kepada mereka. Dalam nama Yesus. Urapan kekayaan. Abraham, Ishak dan Yakub, Salomo, Daud, Ayub, urapan kekayaan yang Tuhan limpahkan kepada mereka, turun ke atas umatmu di sini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Terima dengan iman, percaya. Ingat guys, Abraham itu dikatakan, Abraham itu kaya. Ishak itu kaya, terus kaya dan sangat kaya. Betul? Yakub juga kaya. Salomo kayanya luar biasa, betul? Lalu siapa lagi? Ya, ada Ayub, orang paling kaya di sebelah timur. Bisa dikatakan waktu itu dia orang keempat terkaya di dunia. Banyak anak-anak Tuhan di Alkitab kaya. Tuhan alergi nggak sama orang kaya? Nggak. Tuhan pakai mereka jadi alat kemuliaannya. Amin. Dan berita yang baiknya adalah Tuhan akan pakai hidupmu jadi berkat, jadi orang kaya. Amin. Tangkap ini. Kamu jadi orang kaya. Kamu akan mengalami terobosan keuangan. Kamu akan mengalami terobosan ekonomi. Di depan nanti kamu akan mengalami terobosan ekonomi. Ketika saya doa gini, saya percaya sikapmu akan berubah. Kamu akan bekerja mungkin lebih keras, lebih smart, lebih pintar. Ya, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Kamu akan menemukan ide-ide kreatif untuk bisnis, untuk bekerja, untuk usaha. Sehingga kamu akan mengalami terobosan keuangan. Kalau kamu sedang berkarir, kamu akan penuh hikmat Tuhan. Amin. Dan kamu akan berkarir cemerlang. Kamu menjadi andalan perusahaan, andalan bos kamu. Sehingga kamu juga diberkati secara ekonomi, secara finansial, secara keuangan. Keuangan kamu berlimpah-limpah. 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 Ingat, bukan untuk nafsu. Ya, kamu yang mungkin dendam, miskin terus, lalu kamu pengen balas dendam, oh niat habisnya aku kaya, aku hina semua, aku tunjukkan siapa diriku. Tuhan gak berkenan. Tuhan gak berkenan. Amin. Tuhan mau kamu diberkati, tetap rendah hati. Dan pakai uangmu, kekayaan kamu untuk kemuliaan namanya Tuhan. Tuhan Yesus berkati.